Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu bil umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ayyuhal ikhwah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah haitsu kama qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha. Jamaah pengajian rutin malam Kamis rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini setelah beberapa waktu yang lalu kita tidak bisa ngaji, dan atas izin Allah malam hari ini, atas ridha Allah, kita diizinkan untuk ngaji kembali di masjid ini. Mudah-mudahan ke depan kita diberi kekuatan, diberi kemudahan, senantiasa kita diberi dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang hamba yang selalu ditambahkan ilmunya, yang selalu ditambahkan amalnya. Bapak Ibu rahimakumullah, judul kajian kita pada malam hari ini adalah kisah tentang manusia yang tertelan bumi karena manusia-manusia itu hendak menyerang atau merusak Ka'bah. Ini sesungguhnya merupakan materi yang berseri, sebagaimana takmir mengamanahkan kepada kami, yaitu biasanya kita hanya mengampu masalah akidah. Saat ini kita akan belajar bersama yaitu tentang hadis, ya. Tak, bukan hadis tapi hadis. Apa bedanya tak dengan sa? Tanyakan sama Ustadz Qaid di malam Selasa. Baik. Hadis yang kita pakai merupakan hadis yang sangat luar biasa, yaitu yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yang mana di dalam kitab beliau kurang lebih ada sekitar 1897 hadis. Dan kita sudah selesai Ramadan kemarin beberapa kali pertemuan. Alhamdulillah dari 1897 hadis kita sudah selesai tuntas membaca, mentadaburi satu hadis saja itu. Ya, hadis yang kedua bercerita tentang ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ini materi kita. Ketinggal badan? Dereng nggih? Ya. Ini hadis yang nomor 2 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Riyad itu taman, as-sholihin itu orang-orang yang solih. Sebentar. Ya. Kisah perusak Ka'bah yang tertelan bumi. Kita bacakan hadisnya.
an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, Aisyah itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaksu jaisyu al-Ka'bata. Nanti akan datang tentara. Tentara ini yang yaksu jaisyu al-Ka'bah, yang kemudian tentara-tentara itu akan merusak Ka'bah. Fa idza kanu, namun ketika mereka para tentara-tentara itu sampai pada satu tempat, diriwayatkan oleh para ulama ini tempat yang bi baida'a minal ardi, ya, tempat hamparan yang luas. Jadi tentara-tentara tadi yang ingin menghancurkan Ka'bah itu, mereka sampai di satu tempat yang cukup luas di antara kota Makkah dan kota Madinah. Oh, alam di mana? Yuksafu bi awalihim wa akhirihim. Maka semua yang ada di situ, baik yang awal maupun yang akhir, yang di depan maupun yang di belakang, oleh Allah Subhanahu wa taala yuksafu. Yuksafu itu ditenggelamkan. Jadi ketika manusia-manusia itu, para tentara itu sudah sampai pada satu tempat di mana dalam satu rombongan itu mereka ingin menghancurkan Ka'bah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak menenggelamkan tentara-tentara itu tadi. Maka kemudian kultu ini kembali ke Aisyah. Saya bertanya kepada Nabi, istri Nabi ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim? Bagaimana mereka ini, kenapa mereka ini ditenggelamkan? Padahal ini ya, wa fihim aswaquhum. Padahal di antara mereka ini ada pedagang-pedagang. Di antara mereka ini waman laisa minhum, ada yang jadi rombongan itu, masuk ke dalam rombongan itu walaisa minhum, dan mereka tidak punya niat. Jadi gampangnya begini, Pak. Ini rombongan ini mau menghancurkan Ka'bah. Ternyata dalam satu rombongan itu niatnya tidak ke sana semua. Ada orang yang satu kafilah, satu rombongan, qadarullah bersama rombongan tentara tadi, niat mereka tidak menghancurkan Ka'bah. Niat mereka untuk berdagang, atau niat mereka ada urusan-urusan yang lainnya. Lalu bagaimana nasib mereka? Begitu kata Aisyah radhiyallahu anha. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Mereka semuanya akan ditenggelamkan, dari yang awal, dari yang akhir. Dari yang niatnya mau menghancurkan Ka'bah, dari yang niatnya mau berdagang, semuanya ditenggelamkan. Akan tetapi di akhir hadis dikatakan, tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Akan tetapi nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, Pak. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita mengenal Aisyah radhiyallahu anha. Sinten Bu Aisyah? Aisyah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Pernah ada pertanyaan begini.
Kenapa istri-istri Nabi itu setelah Nabi wafat kok kemudian tidak menikah lagi? Kira-kira kenapa? Jawabannya adalah karena istri-istri Nabi ini adalah ummahatul mu'minin. Istri-istri Nabi itu adalah ibu dari orang-orang yang beriman. Sehingga mestinya kita tahu siapa Aisyah, siapa Sarah, siapa Khadijah. Ya mestinya kita tahu. Masa kemudian dengan ibu sendiri kita tidak mengenal. Baik, banyak sekali hal-hal yang bisa diambil dari pelajaran atau kita mengenali ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Salah satunya beliau ini menikah kepada Nabi, menikah dengan Nabi itu usia berapa? 6 tahun ya, 6 tahun. Kemudian berkeluarga, bercampur dengan Nabi itu usia 9 tahun. Dan kemudian Nabi SAW wafat, sementara usia Aisyah radhiyallahu anha ini hanya masih sekitar 17 atau 18 tahun. Muda enggak, Pak? Muda. Tapi ada satu luar biasa, ada sesuatu yang luar biasa. 9 tahun hidup umur 9 tahun hidup bersama Nabi. Umur 17 tahun Nabi wafat. Berarti berapa tahun itu bersama Nabi? Pinten? 9 atau 8? 8 tahun. 8 tahun hidup bersama Nabi. Tapi kita kenal bahwa Aisyah ini meriwayatkan hadis dari Nabi SAW lebih dari 2000, Pak. Lebih dari berapa? 2000 hadis. Timriki umur pernikahan 8 tahun ada enggak? Ada enggak ini? Atau yang lebih dari 8 lah. Sudah berapa ilmu yang didapatkan dari suami, Bu? Sudah berapa? Ini Aisyah ini luar biasa itu. Beliau hidup bersama Nabi 8 tahun lamanya bisa meriwayatkan hadis berapa? Lebih dari 2000. Nah, kita ini hidup dengan suami berapa lama? Berapa ilmu yang sudah didapatkan? Nah, ini luar biasanya Aisyah. Bahkan kalau ditanya siapa orang yang paling cerdas, para ulama mengatakan Aisyah. Tidak ada yang melebihi Aisyah. Karena beliau belajar bersama Nabi dan langsung di bawah bimbingan dan naungan irsyad dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi itu seorang mu'alim. Nabi itu seorang guru yang muyasiron. Guru yang kemudian mempermudah muridnya itu karakter Nabi. Jadi nek tadi guru ora usah ngengel-ngel muridnya begitu ya. Itu, Pak. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kita akan mengenal Ka'bah. Kita akan mengenal Ka'bah. Kalau kisah ini bukan kisah Abraha, Pak. Jadi yang menghancurkan ini kelak dan ini belum terjadi. Nanti ada orang yang akan menghancurkan Ka'bah, tapi bukan bercerita tentang Ashabul Fil atau tentara Abraha, bukan. Kita mengenal Ka'bah. Nah, ini Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Ibrahim alaihi salam. Saya baca dalam keterangan syarahnya kitab Riyadhus Shalihin, salah satu para ulama mengatakan kenapa Nabi Ibrahim itu disebut Ibrahim, diantaranya adalah Abu Rohim. Jadi bapaknya orang yang sangat menyayangi terhadap orang-orang yang kemudian satu iman, Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini penggalan surat Al-Baqarah. Jadi ketika Ibrahim mengangkat Ka'bah dengan putranya Ismail, ini berdoa demikian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, taqabbal minna, kabulkan, terimalah amal dari kami. Innaka antas samiul alim, dan seterusnya. Ini Ka'bah. Dan Ka'bah ini tempat yang sangat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, itu Ka'bah. Jadi orang yang mau menghancurkan Ka'bah ini pasti akan
binasa. Itu mengenal Ka'bah. Baik, ringkas saja kaitannya dengan mengenal Ka'bah. Nah, kita masuk pada mengambil pelajaran dari pasukan gajah. Saya lihatkan peta supaya gampang. Sebentar. Di mana ya? Anunya apa namanya? Baik. Ada yang ahli IT di sini? Nggak nampak petanya? Saudara. FNP. Baik. Pak Ridwan, boleh minta tolong? Tolong diutek-uteki sekedap. Baik. Mas, silahkan. FNP atau apa itu saya lupa. Biar nampak semuanya. Baik. Berbicara tentang Ka'bah, ini tidak terlepas dari kisahnya Dzunwas. Jadi waktu itu ada raja di Yaman namanya Dzunwas atau Dzunwas. Dzunwas ini orang yang sangat kejam, Pak. Dzunwas ini orang yang sangat kejam. Dia berhasil membunuh 2000 orang yang beragama Nasrani. Ini namanya Dzunwas. Nah, Dzunwas itu sendiri awal mulanya dia beragama Yahudi. Lalu kemudian dia keluar dari agama Yahudi sampai kemudian mengaku sebagai Tuhan, sampai kemudian dia membantai orang yang tidak mau ikut bersamanya. Dan dari 2000 orang, ya kan? Itu kan di mana, di sebelah di Yaman ya. Yaman itu kalau sini Saudi Arabia, ini rodo ngidul rodo kulon sidi itu Yaman. Jadi di Yaman ini dibantai berapa? 2000 orang yang beragama Nasrani dengan cara dibakar. Dari 2000 orang ini tersisa satu. Berarti katur pinten niku? 1999. Nah, satu orang ini namanya Daus Dzu Sa'labah. Siapa? Daus Dzu Sa'labah. Dia dibantai, kemudian akhirnya sampai mepet-mepet terus, sampai kemudian ketemu dengan sungai Laut Merah, ya kan? Di perbatasan yang agak ngilen rodo mriki nggih. Kidul rodo kulon. Nah, seperti itu. Maka setelah mepet mentok di Laut Merah, dia berusaha menyelamatkan diri, lantas kemudian wawa alam caranya bagaimana, dia masuk ke dalam laut itu, dia berenang. Laut, Pak. Akhirnya pasukan daripada Dzunwas itu tadi tidak bisa menangkap Daus Dzu Sa'labah. Akhirnya singkat cerita dia sampai ke Ethiopia. Bisa, Mas? Cari yang dulu itu FNP apa ya, lupa saya. Nah.
Ini ya. Ini Saudi di sini, Pak. Ini Saudi di sini, nanti Ka'bah ini di sini ini. Kemudian ini Yaman nih. Ini Yaman. Ini Yaman. Nah, di sini ada raja yang sangat kejam. Ada raja yang sangat kejam. Siapa tadi namanya? Dunwas, membunuh 2000. Akhirnya ada satu orang yang selamat. Nah, ini menyeberang, Pak. Ini laut merah ini. Ini laut merah. Sampai kemudian di sini ini. Dia sampai sini. Ketika sampai di Ethiopia atau kemudian yang disebut sebagai Najasyi, maka dia mikir, Daud bin Thalabah ini mikir, piye carane bisa balas dendam dengan Dunwas itu tadi. Gimana caranya ya? Gitu. Akhirnya kemudian dia berjalan ke sini terus sampai ke Roma waktu itu, atau bahasa kita sekarang Turki ya. Turki di sini. Ini kan Ethiopia. Ini tadi Yaman di sini. Nyebrang ke sini, jalan terus ke atas sampai kemudian di sini. Nah, ini namanya Roma waktu itu, kekuasaan masih Roma. Yang kemudian pusatnya ini di sini ini. Ini pusatnya di sini ya, Italia, itu Roma. Baik. Ketika sampai di sini, maka dia bertemu dengan seorang raja. Kemudian dia bercerita bahwa di sana, di zaman itu ada raja yang sangat kejam. Dia begini. Dan dia membunuh orang-orang Nasrani. Lalu kemudian raja ini marah, Pak. Wah, kebangetan itu naik kayak gitu. Maka kemudian dari sini Daud bin Thalabah diperintahkan untuk ke Ethiopia. Tadi nyebrang sampai sini, wis tekan kene, kon balik rene meneh, diiringi dengan pasukan dan delegasi daripada Romawi di sini ya, Turki ini di sini. Sampai ke Ethiopia, maka di sana ada Raja Najasyi. Karena Raja Najasyi ini marah, karena perhitungannya kalau dari sini ngirim pasukan ke sini kadowen, ki sing luwih cepat tok nyabrang tekan Yaman. Akhirnya apa? Dari Ethiopia diutus seorang pemimpin. Satu sebagai pemimpin, satu sebagai wakilnya. Yang diutus dari situ adalah yang pertama namanya Iryat. Iryat ini menjadi ketua. Wakilnya itu panjenengan pasti tahu, namanya Abraha. Jadi dari Najasyi dikirim ke Yaman untuk menyerang Yaman. Siapa namanya? Iryat. Iryat wakilnya siapa? Abraha, yang nanti akan menyerang Ka'bah. Maka kemudian dari sini dikirim ke Yaman. Singkat cerita terjadi peperangan yang sangat hebat. Akhirnya Dunwas ini terus di pojok-pojok terus. Akhirnya dia mati di dalam laut merah. Oh, alam tenggelam atau bagaimana, yang jelas dia mati. Secara otomatis, Pak, Yaman sekarang di bawah Najasyi. Siapa yang memimpin? Siapa tadi? Iryat. Bukan Abraha, Iryat. Abraha ini wakilnya. Tapi ternyata Iryat ini orang yang sangat kekar, dolim, luar biasa. Bahkan kawan-kawan yang dari Afrika yang ke sana itu sering, Pak, dirampas, diambil haknya dan lain sebagainya. Abraha ini orang baik. Dalam cerita Abraha ini orang baik sebenarnya. Dia tidak terima kalau kemudian Iryat ini berlaku sak geleme dhewe. Akhirnya apa? Selalu untuk dinasihati, kamu tidak boleh gini, kamu tidak boleh dolim dan lain sebagainya, tapi tidak mempan, Pak. Akhirnya apa? Abraha ini mengumpulkan pasukan yang yang sesuai dan yang mengingkari kebijakan Iryat. Ternyata dia dapat pasukan yang besar, sama-sama dari Najasyi tadi. Betul.
Akhirnya karena terjadi dua kubu, kubunya Iryad dan kubunya Abraha ini mau perang, Pak. Ketika mau perang, sudah kemudian dia bertemu antar sesama pasukan, tinggal perang saja. Abraha ini nopo nggih bahasanya apa, Pak? Melobi ya. Melobi Iryad itu tadi. Iryad, kita ini sama-sama tentara dari Najasyi. Kalau kemudian kita bertarung, maka habis, selesai. Punyamu mati banyak, pasukanku mati banyak, dan Yaman akan kembali ke bukan daripada pangkuan orang-orang Najasyi. Gini saja, daripada kita pasukan mati banyak, lebih baik gentle nih Abraha ini, saya dan kamu duel, nah gitu. Iryad ini orang yang keker, Pak. Dia tahu kemampuan Abraha ini isih nopo nggih di bawahnya, ibaratnya dia sudah sabuk hitam, dia masih sabuk nopo merah, nopo seperti itu ya. Kadon pokoknya, kadon. Oh siap, oke kalau memang seperti itu gitu. Akhirnya betul berantemlah antara Abraha dengan Iryad. Sampai kemudian Abraha ini jatuh, sampai kemudian hidungnya ini dipotong. Jadi hidungnya Abraha ini sampai dipotong. Karena dalam bahasa Arab itu ada istilah asram. Asram itu yang hidungnya terpotong. Nama lain dari Abraha ini adalah asram. Abraha asram. Kalau dalam bahasa apa alam saya lupa. Dalam kamus Nusantara, asram itu asrama. Asram itu dalam kamus Nusantara asrama. Kalau dalam Jawa Baratan kobong, kalau dalam istilah kita pesantren, itu asrama ya, asrom. Tapi asrom bahasa Arab itu adalah yang hidungnya terpotong. Jadi Abraha itu hidungnya yang terpotong. Wah, begitu dia jatuh tersungkur, hidungnya mengeluarkan banyak darah, lemes. Ini Iryad ini dengan melutuh, bahasa kita kan seperti wah saya menang gitu. Dalam kesempatan seperti ini Abraha bangkit, dia mengambil satu alat, kemudian Iryad ditusuk dari belakang. Akhirnya Iryad mati, kemudian secara otomatis Yaman dikuasai oleh Abraha. Sampai sini paham ya? Baik. Ternyata kabar ini terdengar oleh Raja Najasyi yang di Ethiopia yang di sini ini. Marah, Pak, iki kayak apa nih gitu. Wong ketua dan wakil kok malah do gelut dhewe gitu. Sama-sama mereka kemudian disuruh menaklukkan Yaman, batang wis kecekel malah do gelut dhewe gitu. Wah, akhirnya apa? Raja Najasyi ini bersumpah. Saya bersumpah saya akan menginjakkan kakinya ke Yaman, gitu kan? Dan saya akan menggundul Abraha sebagai bentuk kemarahan saya dan penghinaan saya terhadap Abraha. Abraha mendengar itu wedi, Pak. Najasyi ini besar sekali kekuatannya. Waduh, akhirnya nek kemudian mereka datang bawa pasukan ke sini, habis ini Abraha ini ketakutan. Akhirnya kemudian karena saking ketakutannya Abraha, maka kemudian dia mengirim surat dan menceritakan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Oh, ceritanya begini, ceritanya begini, ceritanya begini. Lalu kemudian Abraha tadi menggundul rambutnya, lalu kemudian dia bawakan tanah dari Yaman, dimasukkan ke kotak, kirim secepatnya ke Najasyi. Sampai di sana tulisannya begini, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan rambut saya sudah saya gundul, gitu kan? Kemudian ini tanah dari Yaman, menginjak saja wahai raja, seperti itu, diakali oleh Abraha. Raja ini masih beragama Nasrani waktu itu. Sumpahnya wallahi pakai demi Allah, Nasrani yang masih murni. Akhirnya apa? Singkat cerita, raja tadi memaklumi yang terjadi dengan keadaan di Yaman. Baik, kita lanjutkan. Ternyata Abraha ini dia ketakutan, Pak. Waduh, cegek
saya tidak diampuni. Lalu bagaimana ketika kemudian pasukan dari Najasyi mereka yang berjumlah banyak sekali itu menyerang Yaman? Ini takut ini. Karenanya kemudian Abraha ini sebagai bentuk pengabdian kepada rajanya, ini dia membangun sebuah gereja di Yaman, ya. Saya lupa nama gerejanya. Ya jelas dia membuat nama gereja yang kemudian menginginkan bahwa setiap orang yang ada di situ, yang ada di Jazirah Arab maksudnya, yang di sini, dengan sampai sini ini, semuanya mereka akan saya masukkan ke dalam gereja itu untuk menyembah dengan cara agama Nasrani. Ini supaya kemudian raja tidak marah kepada Abraha. Jadi dia ingin memasukkan semua orang ke dalam Nasrani dengan cara yang paksa. Nah, ternyata ini kan di Ka'bah kan di sini di Saudi ya. Ka'bah di Mekah. Nanti dibuka Quran surat At-Taubah ayat 36-37. Di situ ada kalimat ahlun nasi. Ahlun nasi ini orang yang kemudian dalam sejarah Arab mereka tuh gini Pak, mereka itu sering sekali kemudian mengadakan pertempuran, bahkan menjadi pola hidup mereka tuh tempur, berperang, merampas. Ada 4 bulan yang diharamkan, yaitu dalam Quran surat At-Taubah 36-37 nanti dibuka. Siapa yang dimaksud sebagai ahlun nasi? Kita garis merahnya di situ. Ahlun nasi ini adalah orang yang pinter, tapi kepintarannya ini untuk kemudian ngakali sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sekarang sudah bulan haram misalnya. Oh enggak, bulan haram nanti jatuhnya 10 hari lagi ke depan. Ini namanya ahlun nasi. Tapi ada satu yang istimewa daripada ahlun nasi itu. Apa? Mereka tidak akan pernah terima ketika kemudian Ka'bah dilecehkan. Sehingga ketika mendengar bahwa semua orang disuruh masuk ke dalam tempat ibadah mereka, ke dalam gereja mereka, ahlun nasi ini marah, Pak, ora terima begitu. Kemudian mereka lari, mereka masuk ke Ethiopia, masuk ke Yaman, ya kan? Dari Saudi masuk ke Yaman sini ini. Gereja yang sedang dibangun itu, mereka masuk di dalamnya, kemudian nyuwun sewu, mereka mengeluarkan atau bahasa halusnya BAB seperti itulah. Jadi membuang air yang besar, kan? Nah ternyata air besar ini, tinja ini kemudian diletok-letokke ting gereja itu. Lajeng Abraha ngerti kelakuane sopo, maka sebagian delegasi daripada Abraham mengatakan ini ahlun nasi. Siapa mereka? Oh mereka ini orang Mekah. Ini dia Abraham ini walaupun agamanya Nasrani tapi dia tidak tahu Mekah. Waktu itu dia tidak tahu Ka'bah. Apa meneh kuwi gitu. Nah, ini agama mereka gitu. Baik, kalau begitu saya akan bawa pasukan. Ini kan dari mana? Tadi dari sini, ya kan? Di benua Afrika, lari ke Yaman, nyebrang napa niki Sungai Merah ini mereka sangu gajah, Pak. Jadi gajah-gajah yang dilatih untuk perang. Nah, itu dibawa dari Afrika. Akhirnya apa? Dari Yaman mereka mencari tahu ini di mana ini letaknya Mekah ini, di mana letaknya Ka'bah ini. Kurang ajar teman ini ahlun nasi, ya kan? Berani mengotori gereja yang sedang saya bangun. Oh betul, Pak. Begitu kemudian dibawa, ya kan, pasukan gajah-gajah itu tadi. Ternyata Abraha ini punya satu gajah yang menjadi ketuanya. Jadi ini kuncinya di sini. Pokoknya nek gajah ini ngadeg, dia ngadeg, gajah ini jalan, semua gajah jalan.
Jadi ada satu gajah yang menjadi imam yang dinut oleh gajah-gajah yang lainnya. Warnanya agak unik, yaitu agak putih. Kemudian oleh Abraha ini nama gajah ini diberi, mohon maaf kalau ada yang sama, Mahmud. Ada enggak di sini nama Mahmud? Mahmud itu nama gajahnya Abraha yang menjadi pemimpin para gajah. Begitu. Oh betul. Begitu sampai dari Yaman dia jualan cari di mana Mekah, ya kan? Ternyata penduduk Mekah ini sudah tahu ini maksud Abraha ini mau apa. Oh, mereka ini mau menghancurkan Ka'bah. Padahal Ka'bah itu adalah rumah Baitullah yang kemudian disakralkan, yang kemudian dirawat oleh penduduk Makkah waktu itu. Nah, seperti itu. Sampai di pertengahan perjalanan, maka Abraha ini diadang, Pak, oleh pasukannya Nufail namanya. Nufail ini orang yang kekar, dia punya kekuatan yang luar biasa. Ngelawan Abraha, kalah Pak Nufail. Kemudian dia dihadang lagi oleh satu orang, saya lupa namanya. Sama Pak, ini juga kalah gitu. Dzunafar. Ini menghadang Abraha mau masuk ke kota Makkah itu, ada Nufail, ada Dzunafar. Dzunafar kalah, tidak bisa mengatasi pasukannya Abraha. Kemudian mereka berdua diikat dan diambil sebagai tawanan. Oh ya, nama gereja tadi saya ingat, namanya Qulaisy. Gereja yang dibangun di mana? Di Yaman, namanya gereja Qulaisy. Seperti itu ya. Kita sudah sampai kepada Abraha hampir masuk ke Mekah. Dihadang oleh banyak kabilah-kabilah dan mereka semua tidak ada yang bisa menandingi pasukannya Abraha. Sampai kemudian dia hampir masuk di kota Makkah. Kemudian para penduduk berjajar di depannya Abraha mengatakan begini, "Wahai Abraha, kami tahu kalau kami melawan pasukan kalian, kami pasti akan hancur. Gini aja, kami tidak mau cari masalah dengan kamu. Silahkan kamu kalau mau menghancurkan Ka'bah." Lajeng diiklankan, siapa di antara kalian, ya, siapa di antara kalian yang kemudian mau menunjukkan di mana letak Ka'bah. Maka tidak ada yang mau, Pak. Tidak ada yang mau kecuali satu orang, namanya Abu Ruqal. Jadi hanya ada satu orang ini yang namanya Abu Ruqal. Abu Ruqal ini mau menunjukkan di mana letak Ka'bah. Terus dia berjalan sampai ke pintu Mekah yang cukup besar, namanya pintu Bani Syaibah. Abu Ruqal ini meninggal, mati di situ. Jadi sampai hari ini orang pengkhianat di Saudi, di Makkah dijuluki dengan istilah Abu Ruqal. Siapapun yang berkhianat dijuluki dengan istilah Abu Ruqal. Saking marahnya penduduk Makkah waktu itu, jadi makamnya Abu Ruqal ini selalu dirajam oleh mereka, dilempari batu karena menjadi pengkhianat, berani menunjukkan di mana Ka'bah. Siapa namanya? Abu Ruqal. Sampai kemudian Abraha, dia sudah masuk, sudah mendekati ke Makkah, sudah kemudian hampir mendekati ke Ka'bah, dia membuat camp di sana. Ternyata Abraha ini tidak langsung menghancurkan Makkah, Pak. Dia kemudian membuat camp di situ dan menakut-nakuti penduduk Makkah. Dengan cara apa? Dengan cara merampas, dengan cara mengambil harta, mengambil ternak dan lain sebagainya. Termasuk ternaknya milik kakek Nabi SAW yang bernama Abu siapa? Thalib. Ya. 200 unta lah. Akhirnya begini. Abu Thalib ini yang menjadi kakek Nabi, dia bingung, waduh, pasukan sudah di depan mata. Sementara kita kalau ngelawan habis, Pak, kita. Bagaimana ini? Sudah gini saja. Coba jenengan dan sebagai pemuka pemuka orang-orang di situ ya, pemuka kaum di situ, jenengan menemui saja dengan Abraha. Abraha ini orangnya luar biasa, Pak, begitu sombongnya waktu itu.
Dia tidak mau bertemu dengan siapapun, dia hanya menteror, dan menteror. Akhirnya kemudian dia bertemu kakek Nabi ini bertemu oleh tadi tawanan yang disebut dengan siapa tawanan tadi, Nufel sama Dzunafar itu tadi. Jadi Dzunafar ini begini, kita kesulitan kayaknya kalau mau bertemu dengan Abraha. Tapi saya dengar, saya tahu orang yang paling berpengaruh di mana? Di kabilahnya Abraha ini adalah orang yang memandu Mahmud itu. Siapa Mahmud itu? Gajah itu. Jadi orang yang paling berpengaruh di mata Abraha itu adalah ini yang bisa mengendalikan Mahmud itu tadi. Akhirnya betul. Nah, Abraha ini belum bisa bahasa Arab, Pak. Jadi belum bisa bahasa Arab, dia masih pakai bahasa Afrika. Begitu kemudian Abraha bertemu, sudah di mediasi, akhirnya ada satu penerjemah itu tadi. Kemudian begitu melihat saking wibawanya kakek Nabi SAW, Abraha ini yang duduk di tempat yang tinggi, dia turun. Wah, begitu Abraha turun, dia menanyakan ada apa? Wahai Abraha, kamu ini sudah di sini. Kamu menakut-nakuti kaum saya, kamu menakut-nakuti rakyat saya, kamu merampas harta-harta yang kemudian ada di sini, termasuk 200 ekor unta yang saya punya ini diambil kamu gitu. Terus lantas kamu mau apa gitu. Gini saja. Kita ndak mau berurusan dengan kamu gitu. Aku tahu niatmu ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Ka'bah itu ada yang punya. Sementara kami ini hanya pengembala. Kalau unta-unta kami dirampas, lalu siapa yang kemudian mau ganti rugi gitu kan, Pak? Ya sudah, Abraha bingung, Pak. Lagi piye? Coro, Pak, coro ini, coro misalnya. Al-Amin ditutup misal kan gitu. Sementara jenengan dagang di sana, ada yang kerja di sana. Sementara tempat ini adalah tempat yang dibuat kita ngaji, kita sudah tidak masalah. Warek dagangane prapayu ora masalah, yang penting masjidnya aja ditutup, kan begitu bahasa kita. Tapi enggak. Kakek Nabi ini malah sebaliknya. Ini mestinya Abraha ini kalau cerdas, dia sudah sadar gitu loh. Kalau dagangan kami yang Anda rampas, itu siapa yang mau mengembalikan? Nenek Ka'bah itu sudah ada yang punya, begitu. Akhirnya betul. Nah, sudah, semua yang dirampas dikembalikan. Kemudian kakek Nabi ini menginstruksikan kepada para kaumnya, kepada orang-orang di sekitar Ka'bah itu, selama 3 hari ini pokoknya semuanya harus keluar dari mana? Dari Mekah. Bukan dari daerah dekat area Ka'bah itu. Kemudian ada yang naik ke bukit dan lain sebagainya. Kita lihat apa yang akan diperbuat oleh zat yang memiliki Ka'bah. Wah, betul, Pak. Akhirnya semua orang sudah keluar. Abraha ini dia menggunakan pasukannya, betul-betul dia emosi dan lain sebagainya. Akhirnya Ka'bah ini mau dihancurkan. Ketika Ka'bah mau dihancurkan ini, Mahmud, gajah yang nomor 1 ini tadi, ini tidak mau, Pak. Jagong malah. Jika melaku malah jagong. Nah, ketika Mahmud ini duduk, maka semua gajah itu ikut duduk. Akhirnya tambah marah itu Abraha. Akhirnya sampai ditusuk dan lain sebagainya. Sehingga kemudian singkat cerita, maka turunlah burung Toiron Ababil, ya, burung ababil yang membawa batu kerikil dari neraka. Toiron ababil, masing-masing burung membawa satu kerikil yang besarnya kerikil itu lebih kecil daripada biji kurma. Akhirnya kemudian faja'alahum ka'asfin makul. Itu singkat cerita daripada kisahnya para Abraha. Yang sesungguhnya hadis ini bukan cerita tentang Abraha. Baik, kita lanjutkan. Besok mungkin Ustadz Ja'far bisa menerangkan lebih mendetail kaitannya dengan masalah Abraha. Ini belum masuk ke tema, begitu ya. Baik. Tadi sudah sampai kepada mengenal Ka'bah.
Kemudian mengambil pasukan dari gajah sudah sampai. Nah, ini surat Al-Fil ya. Surat yang panjenengan sudah hafal. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, ini masuk kepada pembelajaran hadis yang berikutnya. Jadi yang akan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi itu adalah bukan daripada pasukan Abraha. Tapi nanti ada orang yang bersama mereka yang kemudian ditenggelamkan oleh Allah karena di dalam pasukan ini ada pasukan-pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di antaranya adalah mawas diri ketika tinggal pada suatu negeri yang banyak kesyirikan dan banyak kemaksiatan. Ini suruh mawas diri, Pak. Allah katakan begini, wattaqu fitnatal ladzi la tusibana alladzina zalamuna minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surat Al-Anfal ayat 25. Maka kalian hati-hati terhadap suatu fitnah. Yang fitnah itu tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang berlaku zalim saja. Akan tetapi fitnah atau azab itu bisa menimpa kepada suatu negeri di mana di dalam negeri itu banyak sekali kemudian yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kesyirikan. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang syadidul iqab. Dia adalah zat yang sangat keras azabnya. Jadi kalau kita tinggal dalam satu negeri kok di situ banyak maksiat, hati-hati. Lihat tadi kisah hadis tadi. Orang yang dia tidak punya keinginan untuk menghancurkan Ka'bah saja, ini dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini kita harus paham larangan kemudian kita duduk-duduk bersama ahli maksiat, apalagi menjadi koordinator maksiat. Bahaya sekali. Boleh kita duduk terhadap ahli maksiat, tapi duduk kita adalah duduk untuk mendakwai mereka, gitu. Kalau duduk untuk mendakwai mereka ini beda urusan, Pak. Tapi kalau di situ ada maksiat, duduk-duduk saja tanpa kemudian kita mau mendakwai mereka, ini sudah kesalahan yang fatal. Kenapa? Kalau Allah mengadab, otomatis akan diadab semuanya. Contoh begini. Kita duduk-duduk, Pak, dengan orang yang ahli narkoba. Kita hanya duduk-duduk saja. Kita duduk di situ. Ternyata ada penggeledahan dari kepolisian dan didapati dari gerombolan itu ada satu yang pakai narkoba. Kira-kira katut enggak kita? Katut, Pak. Gitu. Ini peringatan, ya. Peringatan tentang duduk-duduk kepada ahli maksiat. Kecuali ada misi dakwah. Nah, kalau kita melihat teman kita kok jago ngarukai, husnudon caca itu sedang berdakwah. Nah, itu ya. Karenanya ini pesen takmir itu sesungguhnya materinya kon mau take karo fungsi masjid, ini sudah mepet begitu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasannya mendatang. Ada satu tema yang kemudian harus kita sampaikan karena ini sudah menjadi pesan dari takmir, yaitu kaitannya dengan masalah fungsi masjid. Termasuk diantaranya fungsi masjid itu adalah tempat ibadah, tempat zikir, tempat menuntutnya ilmu. Ini yang penting. Jadi seantero pandean ini, ya kan? Kemudian memperluas lagi sampai mungsung sampai mana. Ini kita akan memperingatkan umat itu dari mana? Dari masjid. Sebab apa? Sebab banyak orang yang bermaksiat kepada Allah karena dia tidak tahu kalau itu maksiat. Orang ini kadang-kadang tidak ngerti gitu.
Ini hukum mengambil diskon dari GoPay dan lain. Ini kan tidak paham kadang-kadang seperti itu. Padahal itu ada unsur ribawi. Hukum kemudian, Masya Allah ini saya terakhir dapat info dari asatidah. Ini untuk penanggulangan corona gitu kan. Kemarin itu kon gawe opo gitu. Pokoknya tradisi-tradisi yang menyimpang daripada Islam. Bahkan saya katakan itu bisa menjadi tradisi kesyirikan. Nah, kalau tidak diperingatkan bahaya, Pak. Kalau tidak diperingatkan bahaya. Karenanya di masjid ini diadakan kajian setiap malam Rabu dan malam Kamis supaya kita paham. Supaya kita ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Saya pernah bertemu dengan orang itu bercerita kepada kami dengan bangganya. Ustadz saya begini, saya sukses. Dari mana sukses? Karena saya mengambil tabungan. Bagaimana sistemnya? Saya koreksi riba semuanya. Ustadz saya begini, saya mengamalkan ini dan itu. Dan saya disembuhkan dari penyakit ini dan itu. Syirik semua isinya. Pernah itu. Nyata itu di depan saya. Dan ini menjadi fungsi daripada masjid. Loh, kita tidak mencirisirkan orang loh. Tapi karena itu adalah masalah ilmu. Nah, termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah di Al-Amin ini kita punya banyak program, termasuk diantaranya program yang terbaru ini adalah RBA. RBA itu Rumah Belajar Al-Amin, di mana dalam satu kelasnya itu kita hanya menerima sekitar 8, maksimal 10 lah. 10 anak SD kelas 1 sampai kelas 6 dan kita sudah punya murid yang banyak. Kenapa sampai demikian? Saya katakan inilah tanggung jawab masjid. Jadi ini tanggung jawab sekaligus kesempatan masjid untuk mengambil solusi, mengambil peran di hadapan masyarakat. Ketika bapak ibu do bingung, mumet ora tahu sekolah, kita membuka satu peluang. Di setiap hari Senin, setiap hari Selasa, setiap hari Jumat, setiap hari Kamis itu ada pembelajaran di Masjid Al-Amin. Dan itu diambilkan dari dana sedekah yang kemudian dalam satu program yang namanya program Yuk Sedekah. Dan ternyata sebagai bentuk informasi kepada jamaah, dihitung jebulannya kita ini masih min 1 juta untuk kegiatan yang sudah kita lakukan. Termasuk adanya rumah tahfidz, termasuk kemudian adanya RBA, termasuk kemudian kita bukan menyantuni ya, memberikan satu sembako kepada mereka yang perlu kita berikan. Karenanya ini dongnya saya mau closing ini, tapi yang hadir dari internal kebanyakan, nanti yang dari luar bolehlah kemudian bergabung. Ada satu kaleng sedekah itu nanti panjenengan bawa pulang, bisa menghubungi Mas Dwi yang ada di sini, ya kan? Kaleng sedekah ini kita akan ambil setiap 1 bulan 1 kali. Bu arek ngiseni 5.000 kita layani. Mau isi 10.000 kita layani. Ini nek bisa setiap hari kita harus bersedekah raketang 1.000. Satu orang 50.000 saja atau 60.000 saja per bulan, 10 orang sudah 600.000. Kekurangan kita masih sekitar 1 juta per bulan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Tadi kalau ada salah sebut nama, salah sebut sejarah dan lain sebagainya itu bagian dari kelemahan kami, tapi intinya seperti itu. Dan belum masuk ke tema, baru mawas diri daripada berlaku atau daripada kita duduk-duduk terhadap ahli maksiat. Termasuk yang terakhir saya wasiatkan kepada diri kami secara pribadi dan kepada jamaah semuanya. Ada orang itu sok sok bijaksana. Misalnya ada seorang, ini papa, ini mama, atau ayah, ibu. Ayahnya ini kenceng, Pak. Kepiye to? Bocah dhewe kok dolanan karo kae. Lah kenapa to? Wong kae orang genah, tukang minum dan lain sebagainya, kok oleh bergaul dengan itu, begitu. Lalu ibunya ini ngomong begini, "Enggak apa-apa, Pak. Anak kita kan sudah besar. Dia kan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik." Saya katakan ini fatal. Ingat hadis tadi, orang yang tidak mau menghancurkan Ka'bah saja dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan anak-anak kita.
Mungkin anak-anak kita tidak niat maksiat, Pak. Tapi ketika datang adab kepada mereka, maka otomatis akan terkena. Jadi ini kalimat yang keliru. Kalau kemudian anak kita bergaul dengan orang-orang yang bermaksiat. Boleh bergaul kalau ada misi dakwah. Neng tidak ada, jangan. Sekali lagi saya katakan, jangan. Karena itu akan sangat berbahaya bagi pendidikan anak. Ngoten nggih? Aku lupa lihada wa astagfirullah li walakum. Insyaallah besok malam Sabtu yang ngisi sinten? Ustadz Ja'far, betul? Ustadz Ja'far Sodik sepertinya ya. Ustadz Ja'far Sodik, temanya adalah neraka itu menakutkan. Malam Kamis depan insyaallah pemateri Ustadz Agus Effendi meneruskan meneruskan pembelajaran tentang fikih ibadah. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Aku qouli hadza alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.